Ngayal. Kali ini gue mau cerita-cerita tentang awal-awalnya gue suka musik pada zaman remaja. Ternyata apa yang kita sukain itu akan membentuk diri kita. Makanya akhirnya gue berkembang. Nah, hidup gue tuh penuh proses tahap per tahap memilih bahwa sesuatu yang tidak baik untuk gue hilangkan. Pertama kali tuh gue suka musik dulu tuh, gue terkontaminasi dengan lagu The Beatles. Gue suka The Beatles karena banyak karena ada di lingkungan gue, dan kebetulan juga orang tua gue juga pada saat itu suka juga lagu The Beatles. Tapi karena banyaknya pertemanan zaman sekolah dulu kan, banyaklah masukan musik di sana sama teman-teman. Gue mulai itu suka tuh Kurt Cobain. Nah, karena gue suka sama Kurt Cobain, gue asli tuh gue tiru banget semuanya. Ya dulu rambut masih banyak, ya kan, rambut gua panjangin juga. Masih ada sebenarnya foto-fotonya, cuma gue malas aja gue taruh di sini. Dari gue suka Kurt Cobain, bahkan pernah juga gabung sama teman main musik Kurt Cobain lah, zaman grunge. Karena gue suka grunge dulu tuh, di daerah tempat gue tinggal informasi musiknya masih kurang. Tapi karena gue main di luar, gue bawa tuh ke lingkungan tempat tinggal gue, dan mereka menyebutnya grunge, ya kan. Itu lucu banget itu asli tuh. Sampai sekarang gue ketawa kadang. Sebenarnya itu adalah grunge. Gue sering tulis kan, gue pakai pilok, gue tulis tembok grunge, karena gue suka aliran Kurt Cobain gitu kan. Tapi karena mereka mungkin dulu pada saat itu kan nggak ada YouTube, nggak ada ya media TV juga nggak ada lah pada saat itu untuk tampilin musik rock, paling musik The Beatles ada lah, tapi untuk musik kayak Nirvana itu nggak ada. Karena kan Kurt Cobain dengan alirannya itu kan termasuk dia punya teman juga, Soundgarden, dia juga alirannya grunge juga. Bahkan dulu kalau nggak salah gue Sonic Youth juga gue suka tuh. Itu termasuk best friendnya Kurt Cobain juga, best friendnya dia. Ada The Breeders segala tuh, musik itu band. Nah, balik lagi karena gue suka nulis grunge gitu kan. Nah, orang kampung tempat tinggal gue tuh lucu, jadinya gue dipanggil grunge di situ. Sampai saat ini pun masih ada yang panggil gue grunge di sana tuh. Bacaannya tuh grunge gitu kan. Gue ketawa aja kan. Tapi gak apa, lucu juga. Jadi ada sebagian di tempat tinggal gue tuh sampai saat ini ya, yang usianya gak jauh dari gue, manggil gue tuh Robi Grunge. Nah, tapi gue nggak cerita banyak lah. Tinggal aku Kurt Cobain gue ikutin segala macem. Hingga akhirnya gue pernah dengerin musik tuh di Jakarta, gue lupa tuh sama temen gue dulu. Pertama kali gue dengerin musik agak gotik ya, mana gue udah lupa juga sih, udah kelamaan itu. Nama bandnya tuh Marilyn Manson. Gue dengerin. Ya pada saat itu memang lagi zamannya masih anak-anak yang masih nggak bagus juga lah, diri gue juga lagi nggak bagus pada saat itu. Gue suka tuh lagu-lagu Marilyn Manson tuh, apalagi lagu Sweet Dream, apalagi ya lupa gue, Beautiful People tuh suka banget tuh. Nah itulah awal-awal gue tuh suka sepatu boot tuh, pakai sepatu boot. Bahkan gue juga sampai bela-belain beli sepatu Doc Mart tuh, Dr. Martin, sepatu boot 8 hole atau berapa lubang gue juga lupa gitu. Tinggi lah gue. Nah ada juga akhirnya tuh
gue balik gue kan dulu jarang balik, gue balik lah tuh ke tempat tinggal gue, ke rumah bokap. Ada tuh yang keracunan gue tuh, suka daerah tuh Marilyn Manson, ngikutin gaya-gaya Marilyn Manson juga, sampai poster-poster di rumah dia tuh semua Marilyn Manson sama temennya siapa tuh, Wayne Gacy kalau nggak salah, Wayne Gacy semua ya. Bahkan dengan gaya-gaya gue pakai kutek hitam di sini, dia ngikutin semua tuh, ikutin. Itu fase gue tuh, fase hidup gue. Karena manusia kan grow up ya, berkembang, tergantung apa yang dia lihat, apa yang dia senangi juga, ya itulah akan jadi perubahan dari hidup dia ya. Dia kan mengikuti apa yang dia suka kan, gitu. Itu manusia gitu. Jadi pada akhirnya sih gue gak suka gitu, pada akhirnya, karena itu akan merusak jiwa gue juga gitu. Tapi nggak apa-apa, itu namanya perjalanan hidup, karena manusia tuh harus seperti itu ya. Bagus lagi kalau perjalanan hidupnya bersih semua, bagus lebih bagus. Tapi gue udah mengalami hal seperti itu, hal gila pun udah mengalami. Jadi menurut gue udah cukup lah, udah cukup. Bahkan sampai nama-namanya aja tuh di belakangnya diikutin juga tuh, Ramirez lah atau apalah gitu kan. Wah lucu lah itu pasti, itu zaman-zaman lucu itu. Pernah juga gue sempet bawain lagunya tuh Marilyn Manson, cuma gue udah gak hafal sekarang. Kebetulan ketemu temen yang lumayan jago dulu tuh main gitar tuh, persis dia bisa mainin lagu Sweet Dream, Beautiful People. Marilyn Manson yang gue tahu ya, yang masih gue ingat ya, dia namanya itu memang dia memberikan nama Marilyn Manson dari Marilynnya itu dari dia maksud Marilyn Manson ini mungkin dua sisi ya, feminisme dan maskulin gitu. Jadi dari segi feminismenya itu tampilan dia mungkin gaya-gaya kayak perempuan lah gitu kan. Tapi dia memasukkan nama Manson yang keras gitu kan, yang nama Manson itu dari penjahat dulu, seorang penjahat di Amerika, Charles Manson, seorang pembunuh lah itu kalau nggak salah, seorang pembunuh. Ya kalian bisa lebih tahu lah, mungkin bisa cari-cari di YouTube dan dari Google juga bisa cari. Dia diambil dua nama orang dia, Marilyn dari Marilyn Monroe, dari sisi feminisme dia, pakaian, pakai lipstick, pakai alis mata dan segala macem, pakai kutek di tangan, dengan pakaian yang serba ketat kayak perempuan gitu kan. Nah, Manson itu dari Charles Manson, seorang penjahat, pembunuh di Amerika. Sama temannya juga tuh, namanya juga kan Twiggy Ramirez. Ya, Twiggy-nya gue lupa tuh. Kalau Ramirez kan dari penjahat juga di Amerika, penjahat. Pada saat itu sih emang asik, gue seneng banget tuh musik pada saat itu, seneng banget. Lama tuh, bertahun-tahun tuh gue suka tuh lagu musik-musik Marilyn Manson lah. Ya musik-musik yang masuk ke diri gue tuh pada saat remaja ya, itu yang paling bener-bener masuk banget lah ya, mati terkontaminasi lah gue ya. Grunge, dalam hal ini ya Nirvana, terus ada Marilyn Manson, tapi gue juga suka akhirnya tuh sama punk tuh, gue suka juga sama punk. Tapi punk yang gue suka tuh Ramones, Sex Pistols, sama Rancid, karena Rancid itu ada unsur reggae-nya tuh, gue suka tuh Rancid. Time Bomb, kalau nggak salah Salvation apa ya, ya banyak lah gue suka tuh. Gue juga udah lupa juga judul-judulnya lagunya.
karena apa yang gue suka gemari, akhirnya gue mengikuti sesuatu yang gue gemari gitu. Ya terbentuklah karakter gue pada saat itu seperti kayak gitulah karakter gue. Tapi karena gue seperti konten gue sebelumnya, gue suka baca, apa aja gue baca. Bahkan kalau gue gak ada duit kan, gue pernah cerita juga di konten sebelumnya. Dulu ada Gunung Agung di Depok tuh. Kadang-kadang bukan gratis sebenarnya, cuman gue cuma kebiasaan nggak beli tapi baca-baca aja tuh di toko tuh, baca-baca gitu. Kadang-kadang gue ingetin sampai mana gue baca, besoknya lagi gue datang lagi, gue terusin tuh gue baca sampai akhirnya gue baca juga filsafat di situ. Nah barulah merubah pola pikir gue bahwa apa yang gue gemari itu salah, semuanya salah gitu. Bukan salah dalam segi apanya, gue mengikuti karakter tersebut enggak. Menurut gue nggak baik buat gue. Nah akhirnya gue hijrah lah, ya musik gak apa-apa, gue gemari musik, tapi gue tidak ambil yang negatifnya, ya gue ambil yang positifnya aja buat kepuasan gue aja, buat motivasi gue supaya gue aktif segala macam. Karena musik-musik yang rock itu kan energik, ya kan? Energik tuh membangkitkan jiwa kita untuk bergerak kan. Dalam hal ini gue membangkitkan gue untuk mencari duit segala macam kan. Dari gue kuliah pun gue udah mencari duit tuh, gue dagang, melalui temen gue dagang tas, dagang sepatu, itu pasti gue cari duit. Nah pada saat itu kan ya gue punya kebutuhan ya, gue pengen seperti teman-teman yang lain, sedangkan makanya gue sambil sekolah sambil kuliah gue ada sesuatu yang gue jual lah, gue dagang yang mana bisa membuat gue punya keuntungan lah. Nah, karena gue seneng baca filsafat dan lain-lain, nah, itulah yang akhirnya membentuk pola pikir gue bahwa kita hidup di dunia ini, selain di dunia kita juga butuh juga yang namanya spiritual, butuh juga pendekatan kita kepada Sang Pencipta. Akhirnya gue belajar itu. Gue nggak punya guru, nggak ada guru gue. Dari baca-baca aja, semua buku gue pahami. Bahkan juga gue kadang-kadang gue baca juga buku-buku yang dari agama lain lah ya, gue baca juga. Nah akhirnya itu ya berubah gue menjadi lebih baik, hingga gue bisa meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan gue fokus untuk masa depan gue. Nah makanya untuk mungkin yang nonton gue nih ya, gue saranin sih lu cari sesuatu yang lu sukai, yang banyak positifnya untuk hidup lu. Karena apa yang lu sukai itu pasti mau tidak mau sekian persen lah pasti akan membentuk karakter lu. Pasti itu akan bentuk karakter lu. Sekedar tahu penting, nggak apa-apa, lo harus tahu itu. Itu adalah informasi dan suatu bentuk pengetahuan, lo harus tahu. Tapi dalam hal ini kan lo menggemari ya, lo menyukai, dan sukailah dan gemarilah sesuatu yang banyak nilai positifnya untuk hidup lo, untuk merubah karakter lo juga menjadi lebih baik. Itulah mungkin itu aja masukan gua, karena bukan gua aja, dari teman-teman gua pun sama kayak gitu. Mereka akan lebih baik lagi hidupnya setelah mereka merubah kesukaan mereka, merubah apa yang dia sukain. Maka mereka juga akan terbentuk menjadi lebih baik lagi. Banyak teman-teman gue juga yang akhirnya jadi lebih baik lagi hidupnya karena dia sudah menyukai sesuatu yang mempunyai kebaikan untuk diri dia. Ya ada beberapa juga teman-teman baik gua tuh dia cuma sekedar mendengar, menyukai musiknya. Tapi sekian persen dari komunitas gua pada saat itu menyukai, benar-benar fans banget, penggemar banget. Dan apa yang
dia lihat apa yang dia gemari itu benar-benar dia ikutin semuanya. Jadi sukailah sesuatu yang banyak nilai positifnya untuk hidup lu. Karena apa yang lu sukai pasti ada sekian persen, bahkan mungkin persentasenya banyak lah, yang akan membentuk karakter lu dan akan membentuk kehidupan lu. Jadi sukailah dan gemarilah sesuatu yang banyak positifnya untuk hidup lu. Salam bermuayal.